Di antara kita semua, pasti ada yang pernah melakukan kesalahan kecil. Kesalahan yang kita anggap sepele, lalu kita lupakan begitu saja. Tapi apa jadinya kalau kesalahan kecil itu ternyata berakibat fatal bagi orang lain? Begitu fatal, sampai arwahnya tidak bisa tenang dan kembali untuk menuntut pertanggungjawaban dari kita. Malam ini, kita akan menyelami kisah Pak Karta dan teror yang menghantuinya dari balik kubur. Pastikan kalian kunci pintu rapat-rapat, karena setelah mendengar ini, setiap ketukan di tengah malam tidak akan pernah terdengar sama lagi. Selamat datang di Zona Gaib. Kampung Randu Alas adalah definisi dari kata terpencil. Sebuah dusun kecil yang terjepit di antara aliran sungai Lingsir dan hamparan pemakaman tua yang sudah jarang digunakan. Kehidupan di sana berjalan lambat, seolah waktu enggan untuk beranjak. Warganya saling kenal, dan berita sekecil apapun akan menyebar lebih cepat dari angin yang berhembus dari arah perbukitan. Di salah satu rumah yang paling dekat dengan area pemakaman, tinggallah Pak Karta. Seorang pria berusia 60-an yang hidup seorang diri sejak istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, rajin ke surau, dan jarang bergaul. Hari-harinya dihabiskan dengan merawat kebun singkong kecil di belakang rumahnya. Hidupnya tenang, monoton, dan ia menyukai ketenangan itu. Sampai suatu malam, ketenangan itu direnggut paksa. Semua berawal dari kematian Jono. Jono adalah pemuda tanggung yang menjadi biang onar di kampung. Ia pemalas, gemar berjudi, dan sering berutang di warung. Kematiannya datang tiba-tiba. Ia ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir sungai dengan tubuh yang sudah membiru. Dokter dari puskesmas kecamatan bilang ia terkena serangan jantung mendadak. Meski banyak yang tidak menyukainya, warga kampung tetap mengurus jenazahnya sesuai syariat. Prosesi pemakaman berlangsung cepat dan sedikit kacau, seolah semua orang ingin urusan ini lekas selesai. Jono dikuburkan sore itu juga di pemakaman tua di belakang rumah Pak Karta. 3 malam setelah pemakaman Jono, Pak Karta terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Awalnya ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Suasana hening seperti biasa. Namun saat ia menajamkan telinga, ia mendengarnya. Suara yang sangat pelan dan ritmis. Seperti ada sesuatu yang diseret di atas tanah kering di halaman rumahnya. Seret, seret, seret. Pak Karta terdiam membeku di atas ranjang kapuknya. Siapa yang bertamu selarut ini? Tidak ada seorang pun di kampung Randu Alas yang punya kebiasaan seperti itu. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan berjinjit menuju pintu depan. Ia mengintip dari celah kecil di jendela nako di samping pintu. Gelap. Ia tidak melihat siapa-siapa. Hanya siluet pohon-pohon singkongnya yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Saat ia masih mengintip, hidungnya menangkap sebuah aroma aneh. Bau yang ganjil. Campuran antara wangi bunga kenanga yang sudah layu dan bau tanah basah yang lembab. Baunya tidak enak, membuat perutnya sedikit mual. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Setelah berdiri mematung selama beberapa menit,
Pak Karta akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya ulah anak-anak iseng atau salah satu warga yang mabuk dan salah rumah. Dengan perasaan sedikit lega namun tetap waspada, ia kembali ke kamarnya. Malam itu, tidurnya tidak lagi nyenyak. Sebuah benih ketakutan kecil telah ditanam di dalam hatinya. Tanpa ia sadari bahwa benih itu akan segera tumbuh menjadi pohon teror yang mengerikan. Malam berikutnya, kejadian itu terulang. Kali ini, Pak Karta sudah bersiap. Ia sengaja tidak tidur terlalu lelap, menunggu. Dan benar saja, tepat setelah jam berdentang 1 kali, ia mendengar suara seretan itu lagi. Seret, seret, seret. Semakin dekat, semakin jelas, lalu berhenti di depan pintu. Hening yang mencekam menyelimuti rumah kecil itu selama beberapa detik. Tuk, tuk, tuk. Ketukannya kali ini sedikit lebih keras, lebih mendesak. Pak Karta tidak lagi berani beranjak dari tempat tidurnya. Tubuhnya kaku, selimut ia tarik hingga menutupi dagu. Ia hanya bisa memejamkan mata, merapal doa apa saja yang ia hafal, berharap tamu tak diundang itu segera pergi. Setelah 3 ketukan itu, tidak ada suara lagi. Tapi kali ini, bau tanah lembab dan bunga layu itu jauh lebih kuat. Seolah sumbernya ada di dalam rumah. Bau itu merayap masuk dari celah-celah dinding kayu, memenuhi seluruh ruangan, menempel di hidung Pak Karta, dan membuatnya sesak napas. Ia baru bisa bernapas lega saat suara azan subuh mulai berkumandang dari surau di ujung kampung. Bersamaan dengan itu, bau aneh tersebut perlahan memudar dan lenyap. Pagi harinya, saat Pak Karta membuka pintu untuk pergi ke kebun, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Tepat di depan keset ijuknya, tergeletak segumpal tanah kuburan yang masih basah berwarna kemerahan. Di sampingnya, ada sehelai kelopak bunga kenanga yang sudah layu dan menghitam. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi ulah anak iseng, ini adalah pesan. Sebuah tanda bahwa tamu semalam benar-benar ada di depan pintunya. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Siang itu ia tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus kembali pada kejadian 2 malam terakhir. Siapa dan apa maunya? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Jono? Pikiran itu melintas begitu saja, tapi Pak Karta cepat-cepat menepisnya. Mustahil. Orang mati tidak mungkin bisa kembali. Tapi teror tidak berhenti di situ. Malam ketiga adalah puncaknya. Seperti malam-malam sebelumnya, suara seretan itu datang lagi. Tapi kali ini, ketukan di pintu terdengar jauh lebih brutal dan panik. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Bukan lagi ketukan jari, tapi seperti ada sesuatu yang besar dan tumpul dibentur-benturkan ke pintu kayu rumahnya. Suaranya begitu keras hingga membuat bingkai foto istrinya yang tergantung di dinding bergetar. Pak Karta menjelit tertahan. Tubuhnya gemetar hebat di balik selimut. "Tolong!" Sebuah suara serak dan teredam terdengar dari balik pintu. Suara itu seperti orang yang mencoba berteriak, tapi mulutnya tersumpal kain. "Lepaskan, Banas!" Pak Karta mengenali suara itu. Meski serak dan aneh, ia yakin 100% itu adalah suara Jono. Kepanikan yang luar biasa melanda dirinya. Lututnya lemas, ia bahkan tidak sanggup lagi untuk berdoa. Ia hanya bisa meringkuk, menutup telinga rapat-rapat, berharap semua ini segera berakhir. Gedoran di pintu terus berlanjut selama beberapa menit, diiringi rintihan yang menyayat hati. Lalu tiba-tiba semua suara itu berhenti. Hening total.
Tapi keheningan kali ini jauh lebih menakutkan. Pak Karta memberanikan diri membuka matanya perlahan. Ia menatap ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di celah pintu itu, ia melihatnya. Sesosok bayangan putih berdiri mematung di ruang tengahnya yang gelap. Bentuknya ganjil, terbungkus dari kepala hingga kaki. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Pak Karta tidak bisa melihat wajahnya karena bagian kepala itu tertutup oleh ikatan kain yang tebal. Pocong. Arwah Jono ada di dalam rumahnya. Sosok itu seolah tahu Pak Karta sedang menatapnya. Perlahan ia mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melompat-lompat kecil. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setiap lompatan menghasilkan suara tumpul yang pelan namun membuat lantai kayu berderit. Ia melompat mendekati kamar Pak Karta. "Tolong, buka talinya." Rintih sosok itu lagi. Suaranya kini terdengar lebih jelas. "Sakit Pak Karta, tolong saya." Jaraknya mereka semakin dekat. Pak Karta bisa melihat dengan jelas kain kafan yang membungkusnya sudah kotor oleh tanah dan sedikit robek di beberapa bagian. Dan dari balik kain di bagian wajah, ia bisa melihat sepasang mata yang melotot penuh dengan penderitaan dan permohonan. Saat sosok itu tiba di ambang pintu kamarnya, Pak Karta tidak tahan lagi. Rasa takut yang luar biasa membuat kesadarannya hilang. Ia jatuh pingsan. Pak Karta tersadar saat cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah dinding biliknya. Kepalanya terasa pening dan seluruh badannya pegal seolah habis dipukuli. Untuk sesaat, ia berharap semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia mencium sisa-sisa bau tanah lembab yang masih menempel di udara dan melihat pintu kamarnya yang terbuka lebar, ia tahu semua itu nyata. Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Tidak ada jejak apapun di ruang tengah. Tidak ada tanah, tidak ada sosok putih. Semuanya bersih seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi teror yang membekas di jiwanya begitu nyata. Rintihan Jono yang meminta tolong terus terngiang di telinganya. "Buka talinya Pak Gerto. Kenapa Jono menyebut namanya? Kenapa arwah itu datang kepadanya, bukan kepada orang lain?" Pak Karta mencoba memutar kembali ingatannya, mencari-cari hubungan antara dirinya dan pemuda itu. Ia hampir tidak pernah berinteraksi dengan Jono. Ia hanya mengenalnya sebagai pemuda pembuat onar di kampung. Tidak ada urusan, tidak ada utang piutang. Semuanya terasa tidak masuk akal. Rasa takut yang mencekik membuatnya tidak berani tinggal sendirian di rumah hari itu. Setelah sholat subuh di surau, ia tidak langsung pulang. Ia menghampiri Pak Ustadz Usman, tokoh yang paling dihormati di kampung itu. Dengan suara terbata-bata dan wajah pucat pasi, Pak Karta menceritakan semua kejadian yang ia alami selama 3 malam terakhir. Mulai dari ketukan pintu hingga penampakan pocong Jono di dalam rumahnya. Ustadz Usman mendengarkan dengan seksama. Raut wajahnya serius. Ia menghela napas panjang setelah Pak Karta selesai bercerita. "Astaghfirullahaladzim," gumamnya pelan. Arwah yang tali pocongnya belum dilepas memang tidak akan tenang Pak Karta. Rohnya terperangkap di antara 2 alam. Ia akan terus merasa panas dan tersiksa dan akan terus mencari pertolongan. "Tapi kenapa saya, Ustadz? Kenapa dia mendatangi saya?" Ustadz Usman terdiam sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Pak Karta. "Coba Bapak ingat-ingat lagi. Saat prosesi pemakaman Jono 3 hari yang lalu, apakah Bapak terlibat? Apakah Bapak melakukan sesuatu?" Pak Karta mengerutkan kening, berusaha keras mengingat hari itu. Ia ikut mencatatkan jenazah di surau. Ia juga ikut menggotong keranda hingga ke pemakaman. Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat,
Suasana memang sedikit kacau. Beberapa warga yang bertugas terlihat terburu-buru, seolah jijik dan ingin cepat selesai. Dan kemudian ia mengingatnya sebuah detail kecil yang ia lupakan. Saat itu, Pak Karta berdiri paling dekat dengan liang lahat. Orang yang bertugas menurunkan jenazah ke dalam kubur adalah Mang Udin, penjaga kubur yang sudah tua dan sedikit pikun. Setelah jenazah diletakkan, seharusnya tali-tali pocong di bagian kepala, dada, dan kaki dilepaskan. Mang Udin sudah membuka tali di bagian dada dan kaki, tapi saat hendak membuka ikatan di bagian kepala, ia sedikit kesulitan. "Sini Mang, biar saya bantu," kata Pak Karta saat itu berinisiatif baik. Ia turun sedikit ke bibir liang lahat. Ia meraih simpul tali di atas kepala jenazah Jono. Tapi entah kenapa, saat tangannya menyentuh kain kafan itu, perasaan aneh merayapinya. Kainnya terasa dingin dan sedikit basah, dan tercium bau anyir yang samar. Tiba-tiba, ia teringat pada semua kelakuan buruk Jono semasa hidup. Rasa enggan dan sedikit jijik muncul di hatinya. "Sudah Pak Karta?" tanya salah seorang warga dari atas. Dan di sanalah ia melakukan kesalahan fatal itu. Karena terburu-buru dan perasaan enggan tadi, ia hanya melonggarkan simpulnya sedikit, tidak membukanya secara penuh. Ia menarik tangannya kembali dengan cepat. Sudah, jawabnya berbohong. Setelah itu, papan-papan penutup dipasang dan tanah pun mulai ditimbun. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menyadari bahwa satu ikatan paling penting, ikatan di kepala, masih terikat, meski sudah sedikit longgar. Kesalahan sepele yang lahir dari perasaan enggan sesaat, kesalahan yang kini kembali untuk menghantuinya. Wajah Pak Karta berubah pucat pasi. Ia menatap Ustadz Usman dengan mata terbelalak. Ia ingat sekarang. Semuanya menjadi jelas. Arwah Jono tidak datang untuk meneror tanpa alasan. Ia datang untuk menagih haknya yang terabaikan. Hak untuk dilepaskan. Dan Pak Karta, orang terakhir yang menyentuh tali itu dan berbohong, adalah orang yang paling bertanggung jawab. "Jadi, saya yang harus melakukannya?" tanya Pak Karta dengan suara gemetar. Ustadz Usman mengangguk pelan. "Benar, Bapak yang mulai, Bapak yang harus mengakhiri. Arwah itu akan terus mendatangi Bapak sampai Bapak melepaskan ikatannya. Tidak ada cara lain." Pikiran untuk kembali ke pemakaman itu di tengah malam, membongkar kembali kuburan Jono dan berhadapan langsung dengan jasadnya, membuat lutut Pak Karta lemas. Tapi bayangan akan teror yang lebih buruk jika ia tidak melakukannya, jauh lebih menakutkan. Ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Malam ini, ia harus membayar kesalahannya. Keputusan telah dibuat, namun rasa takut masih mencekram erat jantung Pak Karta. Seharian itu ia tidak bisa makan. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah Jono yang memelas dari balik kain kafan dan kuburan gelap yang menantinya. Ia sadar, ia tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Sore harinya, dengan sisa-sisa keberanian ia kembali menemui Ustadz Usman. Kali ini ia juga mengajak Mang Udin, sang penjaga kubur, dan 2 orang pemuda kampung yang paling berani, Darto dan Wawan. Ia menceritakan kembali semuanya, termasuk pengakuan atas kesalahannya yang fatal di liang lahat. Mang Udin menepuk jidatnya dengan keras. "Ya Gusti, pantasan saja. Saya juga merasa ada yang aneh 3 malam ini. Tiap lewat dekat kuburan Jono, bulu kuluk saya selalu berdiri."
Katanya dengan nada menyesal. Darto dan Wawan yang awalnya sedikit meremehkan kini memasang wajah tegang setelah mendengar cerita lengkapnya. Ustadz Usman menenangkan mereka semua. Ini bukan salah Pak Karta sepenuhnya. Ini kelalaian kita semua. Sekarang kita harus selesaikan ini bersama-sama demi ketenangan almarhum dan juga ketenangan kampung kita. Malam ini, setelah lewat tengah malam, kita akan ke pemakaman. Kita akan bongkar kuburnya dan tunaikan hak almarhum. Malam itu terasa lebih panjang dan lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kampung. Tepat pukul 1 dini hari, kelima pria itu berkumpul di depan rumah Pak Karta. Mereka membawa peralatan seadanya. Beberapa cangkul, sokop, dan lampu minyak sebagai penerangan. Perjalanan menembus kebun singkong menuju area pemakaman tua terasa sangat mencekam. Hanya suara langkah kaki mereka dan desau angin yang memecah kesunyian. Area pemakaman itu sendiri tampak mengerikan di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang-goyang. Nisan-nisan tua dari batu dan kayu seolah menjelma menjadi sosok-sosok yang mengawasi kedatangan mereka. Mereka berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang masih baru. Gundukan tanah makam Jono. Ustadz Usman memimpin doa singkat, memohon izin dan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu ia memberi isyarat. Mulai, katanya pelan. Darto dan Wawan, meski wajah mereka pucat, mulai mencangkul tanah kuburan itu. Mang Udin membantu dengan sekop. Pak Karta hanya bisa berdiri mematung sambil memegang lampu minyak. Tangannya gemetar hebat hingga cahaya lampu ikut menari-nari liar. Setiap ayunan cangkul yang menghantam tanah seolah menghantam jantungnya. Suara denting cangkul yang beradu dengan kerikil terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam. Bau tanah basah yang lembab mulai menguar. Semakin lama semakin kuat. Bau yang sangat dikenal oleh Pak Karta. Tak lama kemudian, cangkul Darto membentur sesuatu yang keras. Papan kayu. Sudah sampai, bisik Darto, napasnya tersengal. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan sisa tanah dan mulai mengangkat papan-papan penutup liang lahat satu persatu. Hawa dingin yang menusuk dan bau kapur barus yang menyengat langsung menyembur keluar dari lubang kubur yang menganga. Di bawah cahaya lampu minyak, mereka semua bisa melihatnya. Sosok putih terbaring diam di dalam sana. Kain kafannya sudah kotor oleh tanah dan di beberapa bagian tampak basah oleh cairan tubuh yang mulai merembes. Pemandangan itu membuat perut mereka mual. Pak Karta, panggil Ustadz Usman dengan suara tegas namun tenang. Sekarang giliran Bapak, tunaikan kewajiban Bapak. Seluruh tubuh Pak Karta gemetar. Ini adalah momen yang paling ia takuti. Ia menyerahkan lampu minyak pada Mang Udin. Dengan luput lemas, ia turun ke bibir liang lahat, sama seperti 3 hari yang lalu. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa enggan atau jijik di hatinya. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang mendalam dan keinginan tulus untuk menebus kesalahannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke dalam liang lahat. Tangannya yang gemetar terulur meraih simpul tali pocong di atas kepala jenazah Jono. Simpul itu memang masih terikat. Saat jemarinya menyentuh simpul itu, sebuah bisikan lirih dan penuh rasa terima kasih terdengar di telinganya.
Terima kasih. Ia terkesiap, namun ia tidak menarik tangannya. Dengan cepat, ia menarik simpul itu hingga ikatan tersebut benar-benar terbuka. Ia memastikan kain di bagian wajah itu sudah longgar. Selesai. Kewajibannya telah lunas. Tepat saat ikatan itu terlepas, angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup cukup kencang, membawa aroma bunga melati yang segar mengalahkan bau tanah dan kapur barus. Hawa dingin yang mencekam di sekitar mereka seolah sirna, digantikan oleh suasana yang terasa lebih ringan dan damai. Mereka semua merasakan perubahan itu. Dengan perasaan lega yang luar biasa, mereka kembali menutup liang lahat, menimbunnya dengan tanah dan merapikannya seperti sedia kala. Sebelum pulang, Ustadz Usman kembali memimpin doa untuk ketenangan arwah Jono. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 hari, Pak Karta bisa kembali ke rumahnya tanpa perasaan takut. Ia tahu teror itu telah berakhir. Malam itu, setelah kembali dari pemakaman, Pak Karta merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kelegaan. Rumahnya tidak lagi terasa mencekam. Udara di dalamnya terasa ringan, dan keheningan malam kini terdengar menenangkan, bukan lagi mengancam. Ia tidak mendengar suara seretan, tidak ada ketukan pintu, dan yang terpenting, tidak ada lagi bau tanah lembab yang memuakkan. Untuk pertama kalinya dalam 4 hari, ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa dihantui rasa takut. Pulas hingga azan subuh membangunkannya. Saat ia terbangun, perasaan damai menyelimuti hatinya. Ia tahu arwah Jono akhirnya telah menemukan jalannya. Utangnya telah lunas, dan teror itu benar-benar telah berakhir. Keesokan paginya, berita tentang pembongkaran makam Jono di tengah malam menyebar ke seluruh penjuru kampung Randu Alas. Pak Karta dengan didampingi Ustadz Uthman menceritakan semuanya dengan jujur di hadapan para warga yang berkumpul di surau. Ia mengakui kesalahannya, kelalaiannya yang didasari perasaan enggan sesaat, dan bagaimana hal itu menyebabkan arwah Jono tidak tenang. Tidak ada warga yang menyalahkannya. Mereka justru merasa ikut bersalah karena prosesi pemakaman yang terburu-buru dan tidak saksama. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga kampung, bahwa mengurus jenazah adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dilakukan dengan tulus dan sempurna, tidak peduli siapapun orang yang meninggal itu. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi gangguan aneh di kampung Randu Alas. Rumah Pak Karta kembali menjadi tempat peristirahatan yang tenang. Ia tidak pernah lagi merasa was-was setiap kali mendengar suara di malam hari. Hidupnya kembali normal, kembali pada rutinitasnya merawat kebun singkong. Namun, ada satu perubahan kecil dalam diri Pak Karta. Setiap hari Kamis sore, setelah selesai bekerja, ia akan menyempatkan diri pergi ke pemakaman tua di belakang rumahnya. Ia akan membersihkan rumput liar di sekitar makam Jono dan menaburkan bunga kenangan segar di atasnya. Bukan lagi karena rasa takut atau bersalah, tapi karena rasa ikhlas. Ia akan berdiri sejenak di sana, mengirimkan doa tulus agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Kadang saat ia sedang berdoa, angin sepoi-sepoi akan berhembus, membawa wangi bunga kenanga yang ia taburkan. Dan dalam keheningan, Pak Karta merasa seolah mendengar bisikan terima kasih yang lirih terbawa oleh angin. Ia hanya tersenyum. Ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Bahwa terkadang permintaan tolong bisa datang dari tempat yang tak terduga, dengan cara yang paling mengerikan sekalipun.
Dan sebuah kesalahan kecil yang kita anggap remeh bisa menjadi utang besar yang harus kita bayar bahkan setelah kematian memisahkan. Kisah Pak Karta mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam hidup, setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Kelalaian kita bisa menjadi penderitaan bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang sudah tiada. Arwah Jono tidak datang untuk menyakiti, ia hanya datang untuk meminta haknya yang paling mendasar, hak untuk beristirahat dengan tenang. Jadi, lain kali jika kita diberi sebuah tanggung jawab, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena kita tidak pernah tahu kelalaian kecil kita hari ini mungkin akan menjadi ketukan pintu yang akan membangunkan kita di tengah malam di kemudian hari. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami malam ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di kisah-kisah mengerikan selanjutnya. Tetaplah waspada.